Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Berta Sylvia Sutejo. Hari ini saya akan membedah sebuah jurnal terkait dengan tugas filsafat ilmu. Adapun jurnal yang akan saya bedah berjudul Financial Slack and Firm Performance of SMME in China, Moderating Effect of Government Subsidies and Market Supporting Institutions. Diambil dari International Journal of Production Economy, di mana diterbitkan oleh Elsevier pada tahun 2020. Pengarang dari jurnal tersebut adalah Feng Kuo, Po Chao, Xiao Fei Sang, Xing Wenbo, dan hal ini sejalan dengan penelitian terdahulunya yaitu Kim dan Hammett tahun 2016 dan Mubisi et al. Pada tahun 2019 yang melihat bahwa UKM memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi dan sosial. Gue juga kemudian menyampaikan bahwa penting untuk UKM memiliki financial slack, di mana nantinya akan memiliki pengaruh terhadap financial performance. Gue et al. Kemudian melihat adanya gap dari berbagai hasil penelitian terdahulunya, yaitu David and Schultz yang menyatakan bahwa financial slack berhubungan negatif dengan firm performance, sementara Daniel et al., Hendrik, Sihal, Miller, Lebin, dan juga Sins menyampaikan bahwa pengaruh antara financial slack dan firm performance itu justru positif. Bahkan Nuria dan Gulati serta Feng Peng dan Yang et al. Juga menyampaikan bahwa hubungan financial slack dan firm performance adalah kurvilinier. Gue kemudian memperluas penelitian terdahulu dengan menambahkan adanya variabel moderating, yaitu indirect factor dan juga direct factor. Nah, terkait dengan pengaruh antara financial slack dan firm performance. Untuk indirect factor menggunakan subsidi pemerintah dan market supporting institution, sementara direct factornya menggunakan investment adalah bagaimana financial slack secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kinerja perusahaan UKM. Kemudian apakah terdapat efek kontingensi atau moderasi pada subsidi pemerintah dan institusi pendukung pasar di Cina. Nah, kemudian dari penelitian tersebut, maka ditunjukkan adanya pengembangan hipotesis yang diungkapkan. Ada 4 pengembangan hipotesis. Yang pertama, ingin melihat pengaruh antara financial slack terhadap financial performance. Apakah pengaruhnya positif? Ya, seperti penelitian terdahulunya. Kemudian, variabel moderating ditambahkan untuk memperluas penelitian dibandingkan dengan penelitian terdahulunya, yaitu menambahkan faktor direct adalah R&D investment, sementara faktor indirect itu government subsidiaries dan market supporting institution. Nah, di sini untuk hipotesis yang kedua, gue ingin melihat mengenai variabel moderating yaitu R&D investment akan memperkuat pengaruh financial slack terhadap financial performance. Kemudian untuk hipotesis 3 dan 4, gue ingin melihat apakah government subsidiaries juga memiliki efek moderasi memperkuat financial slack terhadap firm performance. Begitu halnya dengan lagi, kita akan lihat bahwa jurnal ini ingin melihat mengenai semua UKM yang terdapat di Shenzhen Stock Exchange selama periode 2007 sampai dengan 2017. Kemudian data yang dipergunakan dalam penelitian tersebut yaitu age, industry, government subsidy, kemudian R&D expenditure, financial slack, firm performance, di mana data-data tersebut akan didapatkan dari Win Database. Kemudian data untuk institusi pendukung pasar atau market supporting institution itu didapatkan dari NERI, Index of Marketization of China Province. Kemudian dari kedua database yaitu Win Database dan NERI Database, ya. Kemudian dilihat totally ya,
populasi atau sampel yang diambil sebanyak 543 perusahaan dengan total observasi sebanyak 4.489 perusahaan. Nah, dari 4.489 ada 1.121 dari industri material, kemudian 1.705 dari industri engineering, kemudian 1086 dari industri information technology, dan 527 dari industri pharmaceutical dan biological engineering. Jurnal Gu et al. Untuk menguji efek moderasi, moderate mediation analysis dipergunakan. Hal ini mengikuti penelitian Wan dan Sanders 2007. Tri model sistem diadopsi untuk menganalisis hubungan antar variabel. Nah, model yang dipergunakan adalah sebagai berikut. Selain itu, model untuk panel data juga mengadopsi Samila dan Sareson tahun 2010 serta Lee et al. Tahun 2014. Fixed effect model untuk menginvestigasi hubungan antara explaining variable dan explain variable. Mengikuti Cohen et al. 2003 dan Grigor et al. 2009 untuk mengetes hipotesis, maka menggunakan hierarchical polynomial regression. Dalam penelitian Gu et al., maka di sini kita dapat melihat H1 terdukung, artinya financial slack berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. H2 juga terdukung, di mana investasi R&D ditemukan secara parsial di mediasi pengaruh financial slack terhadap kinerja perusahaan. Tapi untuk hipotesis 3A dan hipotesis 4A itu tidak terdukung. Nah, hipotesis 3A menyatakan bahwa ketika nilai subsidi pemerintah naik, maka pengaruh terhadap financial slack pada investasi R&D menjadi secara signifikan melemah. Dan moderasi efek dari institusi pendukung pasar pada hubungan antara financial slack dan investasi R&D secara statistik juga tidak signifikan. Untuk hipotesis 3B dan juga hipotesis 4B ini terdukung. Artinya ketika nilai subsidi pemerintah naik, maka pengaruh financial slack pada investasi R&D menjadi secara signifikan menguat dan menaikkan kinerja perusahaan. Moderasi efek dari institusi pendukung pasar pada hubungan antara financial slack dan investasi R&D secara statistik adalah signifikan. Nilai institusi pendukung pasar naik, maka pengaruh financial slack pada investasi R&D menjadi secara signifikan menaikkan kinerja perusahaan. Nah, dari hal tersebut, maka Gu et al. Memberikan kontribusi teoritis di mana financial slack memiliki hubungan positif terhadap firm performance. Terlalu sedikit financial slack membatasi pengambilan keputusan. Namun, terlalu banyak financial slack mengindikasikan perilaku justru menjadi tidak efisien. Penelitian tersebut konsisten dengan penelitian Davidson pada tahun 1989, kemudian penelitian Mujal et al. Pada tahun 2018 dan Kim Hamed pada tahun efek moderasi secara langsung berupa investasi R&D, maka financial slack memfasilitasi perusahaan untuk investasi pada eksperimen R&D sehingga mengeksplor peluang-peluang baru yang pada akhirnya akan memperkuat kinerja perusahaan. Selain itu juga menambahkan efek moderasi secara tidak langsung berupa subsidi pemerintah dan market supporting institution. Nah, terkait dengan efek subsidi pemerintah pada UKM justru menghalangi hubungan positif antara financial slack dan performance. Dengan adanya subsidi pemerintah, maka menghasilkan efek crowding out
yang justru akan memperlemah hubungan antara financial slack dan R&D investment. Nah, namun pada akhirnya justru akan memperkuat financial performance. Karena dengan mengimplementasikan investasi R&D akan menghasilkan produk maupun jasa baru sehingga akan meningkatkan keuntungan. Sementara untuk market supporting institution, maka ketika itu ditambahkan di dalam financial slack dan investasi R&D justru akan memperkuat. Karena apa? Market supporting institution memfasilitasi menciptakan produk atau jasa baru yang pada akhirnya akan memperkuat hubungan antara financial slack dan firm performance dengan fasilitas menciptakan produk baru atau jasa baru, maka akan berdampak meningkatkan kinerja perusahaan. Selain itu, kontribusi praktis dari penelitian Gu et al. Yang pertama, pengambilan keputusan UKM harus memastikan atau membuat dan mengambil keuntungan dari financial slack. Kemudian financial slack adalah bermanfaat untuk kinerja perusahaan UKM. Pengambil keputusan UKM dapat mengalokasikan lebih banyak financial slack untuk mempromosikan industri atau produk. Pengambilan keputusan juga harus mempertimbangkan peran investasi R&D. Investasi R&D secara parsial memediasi hubungan positif antara financial slack dan kinerja keuangan. Pemerintah harus menawarkan subsidi ke UKM dengan cara yang tepat. Pemerintah China seharusnya memberikan subsidi yang kondusif terhadap investasi R&D dan memiliki efek positif terhadap kinerja perusahaan. Selain itu, pemerintah juga seharusnya menciptakan institusi pendorong pasar berupa aliran bebas pengetahuan, kemudahan pertukaran informasi, menyediakan penegakan kontrak, menjaga kekayaan intelektual, yang pada akhirnya akan memiliki efek moderasi positif dalam investasi R&D pada kinerja perusahaan UKM. Penelitian Gu et al. Memiliki keterbatasan. Ada dua keterbatasan yang diungkapkan. Yang pertama, pada penelitian ini hanya menggunakan investasi R&D sebagai mediator. Padahal ada faktor lain seperti perilaku kompetitif dan akurasi sumber daya seperti yang dituangkan oleh penelitian Carnes et al. Pada tahun 2019. Selain itu, pada penelitian Gu et al. Hanya menggunakan efek subsidi pemerintah dan institusi pendorong pasar untuk menjelaskan efek tadi tidak langsung pada lingkungan eksternal. Sementara ada faktor lain seperti pergolakan atau gangguan lingkungan, contohnya technological turbulence, market turbulence maupun environmental turbulence. Nah, ini semua yang belum kemudian dibahas pada penelitian Gu et al. Dan bisa menjadi bahan memperkaya perluasan penelitian selanjutnya. Demikian bedah jurnal yang saya lakukan terkait dengan penelitian Gu et al. Terima kasih, semoga bermanfaat buat semuanya.